Alhamdulillah dari sekian banyak, ratusan muslimah di Kota Bandung, teteh-teteh dan bunda-bunda sholihah yang hari ini dikehendaki Allah untuk hadir di tempat ini. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan ya, bunda, teteh, pasti Allah punya maksud baik kenapa sih hari ini Allah dan teteh semua itu dihadirkan di tempat ini. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk kita, ya. Semoga ini juga sebagai perwujudan nikmat ya, karena nikmat itu kan Teh bukan hanya kita mendapatkan sesuatu hal yang berupa materi, tapi nikmat itu kan sesuatu yang bagaimana kita semakin dekat dengan Allah, ya. Kebalikannya berarti kalau musibah itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah walaupun bentuknya itu terasa nikmat, tapi kalau misalkan tidak mendekatkan diri kita ke Allah, maka itu bukan nikmat ya. Masya Allah, teteh-teteh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini tidak hanya sehat raganya, tapi juga sehat jiwanya ya. Ini pasti yang dihadir ke sini tuh berangkat dari selesai aktivitas ya. Ada yang pulang kerja, Bunda, Masya Allah. Ada juga di sini mungkin yang pulang kuliah, ada yang pulang kuliah? Ada, Masya Allah. Itu juga kayaknya lagi habis dari kampus ya Teh ya? Enggak, oh ya pulang kuliah ya. Ada juga yang mungkin pulang dari kuliah, ada yang pulang kerja sehabis mungkin selesai beraktivitas, Masya Allah luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan lelahnya teteh-teteh semua hadir ke tempat ini, Allah ganjar dengan sebaik-baik pahala gitu ya. Nah, teteh-teteh kita luruskan niat ya. Teteh, bunda yang semoga Allah rahmati, kita luruskan niat. Hadirnya kita ke tempat ini semata-mata tidak ada yang lain ya, yang kita tuju, yang kita harapkan kecuali hanya ridho dan rahmat Allah. Karena hanya dengan ridho dan rahmat Allah lah kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoi, dalam keadaan yang kita harapkan gitu ya. Nah, saya berkaitan dengan tema hari ini ya, mengingatkan dan menguatkan sebelum masuk ke tema, mungkin tadi kita ini kan Teh sebagai manusia ya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan bernama manusia dengan beragam macam perasaan, kondisi yang kita rasakan dengan menghadapi hiruk pikuk dunia yang macam-macam sekali, mungkin di setiap kita tuh merasakan banyak sekali perasaan yang kita alami. Mungkin di sini ada yang sehabis kerja pulang lelah, Bunda lelah. Ada yang mungkin selesai aktivitas merasakan banyak sekali yang dirasakan. Bahkan mungkin ada yang berangkat ke sini banyak merasakan hal-hal yang di dalam hatinya atau di dalam jiwanya merasa penat, mungkin merasa lelah, merasa ada yang sedih mungkin, ada yang sedang bahagia mungkin beragam. Karena kan kita sebagai manusia itu Allah ciptakan dengan beragam rasa yang dia rasakan gitu. Dan bagaimana sih dengan beragam perasaan yang kita hari ini rasakan gitu ya. Kayak kalau sekarang ya, kayak misalkan teteh gitu ya, bunda pulang kerja capek ya, fisiknya yang capek. Kalau fisik capek ngapain bun kita? Istirahat ya. Kalau misalkan capek fisik, kita bisa dengan merecharge kembali agar energinya powerful, biar prima lagi esok harinya untuk menghadapi segala macam tantangan dunia itu dengan tidur, istirahat gitu ya. Tetapi kadang ada kebutuhan jiwa kita, batin kita yang kita ngerasa lelah, ngerasa capek gitu ya. Dan itu di-recharge-nya nggak hanya cukup bisa dengan tidur. Ya, kadang kita kalau udah tidur bangun masih ada ya bun kerasa gitu ya. Ada sesuatu yang memang harus di-refresh, harus di-recharge gitu ya, agar bagaimana kita lebih kuat lagi untuk menghadapi segala bentuk tantangan ujian dunia ya. Bagaimana rehatnya, bagaimana jeda. Nah, kita kalau ngelihat dari captionnya Besti Lojana tuh kayak katanya itu kita harus mengambil jeda dulu nih katanya ya, untuk bagaimana agar kita lebih kuat lagi. Nah, jeda di sini tuh bukan hanya jeda berhenti ya. Jangan sampai jedanya itu jeda ujlah gitu ya, menyendiri tanpa ada sesuatu yang merecharge kembali jiwa kita. Jedanya itu untuk
kebutuhan jiwa kita, kebutuhan batin kita adalah jeda yang bagaimana mengisi kembali powerful di dalam batin kita. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan tazkirah, ya, atau bisa dibilang dengan tazakkur, ya, mengingat Allah gitu ya. Kenapa kita harus mengingat Allah? Nah, kan capek ya Bun dengan rutinitas kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai rutinitas kehidupan kita itu hanya rutinitas yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita mengaitkan, mengkoneksikan kembali. Ini untuk apa ya lelah hari ini? Ini untuk apa ya aktivitas yang kita jalani hari ini gitu. Makanya berikan jeda ruang waktu untuk diri kita berdialog dengan diri kita dengan tadi tazakkur, dengan berzikir. Nah, berzikir itu kan bukan hanya dengan lisan kita, tapi berzikir dengan hati kita, berzikir dengan anggota badan kita. Nah, salah satunya hari ini bentuk zikir kita itu dengan anggota badan kita, kita hadir ke majelis ilmu untuk bagaimana mengisi kembali nih ya kekuatan jiwa kita, ya, asupan nutrisi jiwa kita. Kalau jasad kan kalau butuh nutrisi dengan makan ya, dengan istirahat. Nah, jiwa kita juga Bun, Teteh perlu diisi kembali ya, agar dia tericas kembali adalah dengan memberikan jeda. Jedanya itu adalah dengan mengingat Allah, mengkoneksikan kembali hari ini kebermaknaan kehadiran kita di dunia ini untuk apa sih? Ya, jangan sampai terlepas kualitas kehidupan kita, itu jangan sampai kualitas kehidupan seorang mukmin itu kan berbeda ya dengan kehidupan kualitas di luar orang beriman. Sehingga kita harus me-recharge kembali ini hari ini kehidupan saya dengan segala dinamika yang hari ini saya jalankan, ini untuk apa? Ya, jangan sampai hanya terjebak rutinitas ya. Ada yang mungkin capeknya tuh ya udahlah capek gitu ya. Tidak menyinkronkan atau mengkoneksikan kembali dengan kebermaknaan kita, kehadiran kita di dunia ini. Gitu. Nah, agar lebih bermakna setiap lelah, setiap aktivitas yang kita jalankan, itu harus kita koneksikan dengan Allah itu ingin apa kita di dunia ini. Kan gitu ya Bunda Teteh. Jadi Allah pengen apa di dunia ini? Allah ingin bagaimana kita ya nilai kehidupannya bernilai. Bagaimana nilai kehidupan seseorang agar bernilai? Manakala dia menjalankan aktivitas hidup itu semata-mata hanya untuk Allah semata. Gitu. Nah, itu dulu kita sama-sama memberikan ruang jeda untuk jiwa kita. Yang pertama itu dengan tazakkur, yang kedua ini dengan tafakur. Tafakur itu simpelnya kita berkontemplasi. Kontemplasi itu merenungi hari ini setiap keterjadian di dalam hidup gitu ya, apapun baik itu keterjadian di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam aktivitas sosial kita, di dalam aktivitas apapun pasti banyak keterjadian yang kita hadapi. Nah, kita kasih ruang jeda untuk berkontemplasi. Ini ada maksud apa ya Allah hari ini? Contoh, Allah menghendaki hari ini kita berkumpul di tempat ini, pasti nggak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki. Pasti Allah tuh ingin memberikan kebaikan untuk kita gitu. Allah tuh pengen memberikan sesuatu untuk jiwa kita ya gitu. Jadi eh, apa sebelumnya kita memberikan ruang jeda dulu ya agar kita tidak hanya terjebak oleh rutinitas. Nah, untuk kita bagaimana sih hari ini tuh agar kehidupan kita tuh tidak hanya sebatas rutinitas, tidak hanya sekedar hidup tapi bernilai ya. Di dalam kehidupan dunia ini kita tidak bisa terlepas dengan bagaimana kehidupan kita tuh selalu mengkoneksikan ya. Nah, untuk bisa mengkoneksikan itu kita butuh sahabat-sahabat, lingkungan yang selalu mengingatkan kita akan kebermaknaan kita hidup di dunia ini untuk apa. Gitu ya. Nah, makanya next. Iya. Nah, pentingnya kenapa sih nanti kita bahas karena kita ini teteh-teteh tadi
makhluk Allah yang Allah berikan beragam rasa, beragam, dinamika kehidupan yang Allah pergulirkan kan gitu ya Teh. Hidup itu bergulir dari satu takdir ke takdir yang lain. Hidup ini adalah perguliran perjalanan yang bagaimana sesuai kehendak Allah, Allah bagaimana mempergulirkan kehidupan kita, gitu. Nah, di setiap dinamika kehidupan, gitu ya, ini mau jadi apa nih dalam kehidupan kita, gitu. Maka kita ini butuh pihak lain, apalagi kita juga harus memahami nih Teh, kondisi kelemahan diri kita, gitu ya. Nah, mungkin di sini kita langsung ya ke bagaimana sih kita tuh pentingnya saling menguatkan dan mengingatkan. Kita berkontemplasi tadi ya, merenungi bahwa kita ini sebagai manusia, kalau dalam perspektif Quran Teh, kalau kita mau tadaburi banyak ayat Al-Quran, itu Allah memberikan informasi ya tentang bagaimana manusia ini, sungguh manusia ini diciptakan dengan kondisi, disebutnya tuh sifat dasar yang banyak sekali kelemahan dan keterbatasannya, ya. Manusia ini secara sifat dasarnya ada kelemahan, ya. Manusia ini secara sifat dasarnya suka berkeluh kesah, gitu ya. Manusia ini secara sifat dasarnya juga lemah, gitu ya. Manusia ini juga secara sifat dasarnya juga sering, lalai gitu ya, dalam kehidupan dunia ini. Nah, dengan kondisi kita tadi, berbagai dinamika kehidupan dan kondisi kelemahan-kelemahan diri kita tuh nggak bisa hidup tuh hanya individualis, hanya seorang diri saja. Tapi kita butuh pihak lain untuk bagaimana mengingatkan dan menguatkan kita agar kebermaknaan di dalam hidup ini lebih bernilai lagi, ya. Agar bagaimana di dalam kehidupan ini, setiap kehidupan kita ini agar lebih bernilai di hadapan Allah. Nah, Teteh nanti mungkin bisa dibaca ya, surat-suratnya kalau ayat-ayatnya gitu ya, di mana di situ Allah menggambarkan, bagaimana sifat dasar kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, karena sifat dasar manusia ini, gitu ya, kita butuh pihak lain untuk karena kan gini, manusia ini bersifat, lemah ya, kadang suka lupa. Nah, kita butuh orang untuk mengingatkan kita, untuk mengkonekkan kembali ya, mengkonekkan kembali ya gitu, manusia tuh kadang suka lupa gitu akan kehadirannya di dunia ini untuk apa, gitu. Gitu, next. Nah, karena kita ini hari ini, di dalam kehidupan dunia ini, kita tuh di dunia ini untuk diuji ya, gitu. Nah, di dalam kehidupan dunia, kita tahu bahwa si manusia yang lemah ini, kita yang lemah dan terbatas ini, dengan segala dinamika tadi perasaan-perasaan yang mungkin kita rasakan, kadang kita merasakan sedih, cemas, terus juga misalkan kita merasakan bahagia terkadang. Nah, terkadang perasaan-perasaan itu tuh suka dijadikan, tunggangan syaiton gitu ya, untuk bagaimana memalingkan kita dari jalan Allah gitu. Sehingga bagaimana sih hari ini kita lebih memaknai kembali gitu, jangan sampai kita tuh harus, harus mewaspadai manipulasi syaiton untuk bagaimana memalingkan kita dari berbagai macam perasaan yang hari ini kita rasakan. Contoh sedih gitu ya, kadang sedih itu digunakan tuh, dimanfaatkan oleh syaiton untuk apa? Untuk kita berputus asa dari rahmat Allah, gitu ya. Nah, kadang kalau kita sendiri itu kita ber apa ya, melingkar atau hanya fokus terhadap rasa sedihnya, gitu. Nah, hati-hati gitu ya dengan hari ini, bagaimana syaiton itu ingin memanipulasi suasana hati atau suasana kehidupan yang hari ini kita rasakan, itu dibuat tuh gitu ya, waswisu syaitonnya gitu ya. Makanya kan kita bagaimana bisa berlindung dari segala bentuk waswisu syaiton,
Itu, kalau misalkan dari rasa sedih, tadi bagaimana sih syaiton itu membuat kita putus asa, ngerasa kita tuh ketika dapat masalah, mentok pada suatu urusan gitu ya, terus kita tuh ngerasa, "Aduh ya Allah nggak ada lagi jalan keluar," ya, kayak udah mentok banget ya Allah gitu. Nah, kalau kita ini tidak ada yang mengingatkan dan kita juga tidak sama-sama, mengkontemplasi kembali tentang bagaimana, keyakinan kita kepada Allah, maka di dijadikan jalan syaiton untuk bagaimana memalingkan kita, gitu. Jadi penting banget kenapa, syaiton tuh bahkan ada di dalam suatu hadis, syaiton itu lebih mudah memalingkan seseorang dikala kesendirian dibanding seseorang ketika dia berkumpul atau bersahabat dengan orang-orang yang sholih, gitu. Jadi kita harus mewaspadai gitu, langkah-langkah syaiton, khutuwat syaiton gitu ya, yang ingin bagaimana memalingkan kita dari jalan Allah. Lalu syaiton juga suka menggunakan suasana hati kita dengan, rasa bahagia dengan bagaimana goals-nya itu, syaiton ingin membuat kita lupa dengan Allah. Jadi larut dengan kebahagiaan, larut dengan kenyamanan sehingga kita lupa dengan kebahagiaan itu tidak membuat kita dekat dengan Allah. Jadi banyak orang yang ketika mendapatkan kesenangan bukan semakin dekat dengan Allah tetapi semakin jauh dari Allah gitu. Nah, selanjutnya juga syaitan suka menunggangi ya di suasana hati kita itu dengan rasa kecewa gitu. Dengan rasa kecewa itu goalsnya apa? Buat syaitan. Dia ingin bagaimana dengan rasa kecewa itu bersemayam di dalam hati kita penyakit, entah itu kebencian, ya, entah itu ragu dengan kekuasaan Allah, entah itu banyak sekali hal yang syaitan gunakan, dijadikan alat, ya, dimanipulasi agar bagaimana suasana yang hari ini kita rasakan tuh itu tidak menjadi amal soleh, gitu ya. Nah, itulah terkadang kita perlu mewaspadai perangkap-perangkap syaiton yang bagaimana ingin memalingkan kita dari jalan Allah. Nah, dengan segala bentuk tantangan gitu ya, segala bentuk tantangan syaiton yang luar biasa ingin memalingkan kita di jalan Allah sehingga kita butuh gitu ya, ruang di mana ada teman-teman, ada, sahabat, lingkungan yang senantiasa mengingatkan kita. Kadang kan kalau lagi sedih, kalau lagi sendiri kita fokus dengan sedihnya ya, atau kita lagi kecewa gitu ya, kita secara insaniah karena kan tadi manusia itu senang berkeluh kesah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ada teman-teman yang solih, teman-teman yang, sama-sama bervisi akhirat, bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Mengingatkan kembali bahwa bagaimana ada tanda-tanda kebesaran Allah dari setiap keterjadian yang hari ini kita hadapi. Jadi ketika Allah menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita, itu tidak mungkin sia-sia. Tapi pasti ada maksud baik Allah, ada hikmah, pelajaran untuk kita yang bisa kita ambil gitu ya. Ada kebaikan Allah, kenapa ya Allah menghendaki ini gitu ya. Contoh dari rasa kecewa. Ketika rasa kecewa hadir mungkin Allah ingin memberikan hikmah kepada kita bagaimana kita agar biar lebih tadi mendulang pahala misalkan kecewa pada orang lain gitu ya, misalkan kecewa pada perangai makhluk gitu ya. Nah, bagaimana perangai makhluk ini menjadi media gitu ya, kita bisa mengumpulkan amal soleh dengan kejadian itu. Dengan apa? Berarti dengan kita bisa lapang dada menerima, perangai manusia yang tidak enak itu, kita bisa memaafkan dan kita bisa, apa memberikan sebuah apa ya, sebuah amal yang ketika kita melakukan, ya tadilah ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak itu ketika kita memaafkan kita bisa dapat amal soleh dari apa yang kita lakukan gitu ya. Nah,
inilah, hal-hal yang harus diwaspadai teman-teman dari bagaimana, kita menghindari dari segala sesuatu yang tadi dijadikan iblis sebagai alat untuk memalingkan kita dari jalan Allah. Apalagi soal rasa sedih nih, apalagi sekarang tuh banyak ya rasa sedih yang, dirasakan itu semakin membuat dia jauh dari Allah. Padahal aku juga pengen ngajak teman-teman, teteh-teteh, bunda-bunda sholihah juga untuk sedikit tadabbur Quran, di mana kadang kalau misalkan kita merasakan hal sedih, kita tuh ngerasa buntu ya, ngerasa sesuatu yang kita tuh kayak udah mentok banget gitu ya. Nah, Allah gambarkan di surat Yusuf, ini kisahnya luar biasa, teman-teman, teteh-teteh, bunda-bunda, ini tuh kisahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf sebetulnya. Kalau di surat ini adalah, di mana Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari Yusuf ya, saudaranya. Dan di sini Nabi Yakub mengatakan, "Janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Nah, kan banyak ayat Al-Qur'an yang seperti di surat Az-Zumar, itu ada juga, Allah memerintahkan kita, melarang kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi kalau di ayat ini yang dimaksudkan dengan, jangan berputus, asa dari rahmat Allah, menurut para, mufasir dan, salah satunya pendapat dari, tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan jangan berputus dari rahmat Allah ini adalah jangan putus asa ketika kita mentok kepada suatu urusan, maka Allah yang akan menolong. Jadi jangan putus asa dari pertolongan Allah, gitu. Jadi mau sementok apapun kita dalam menjalani kehidupan, bahwa pertolongan Allah itu akan dekat, gitu. Jadi kita sama-sama di sini tuh jangan sampai terjebak ya dengan perangkap syaiton. Kadang kan kalau misalkan sendiri nggak ada yang ngingetin ya, maka pentingnya kita punya sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan kita untuk bagaimana mengkoneksikan kembali gitu ya, ke hal-hal yang memang mendekatkan kita kepada Allah. Dengan segala bentuk tantangan tadi, kelemahan diri kita, terus juga sifat dasar kita gitu ya, sebagai manusia, insaniyah kita, yang kita tuh suka berkeluh kesah, suka, lemah gitu ya, terus kita juga suka lalai gitu ya. Terus juga terkadang suasana kehidupan yang kita alami suka digunakan oleh syaiton ya, sebagai jebakan untuk memperdaya kita, memalingkan kita dari Allah gitu ya. Maka kita perlu meng-counter itu semua, perlu menjaga, perlu pertahanan diri, perlu benteng, agar bagaimana sih gitu ya, kita ini bisa mempertahankan diri kita agar selamat gitu ya. Nah, salah satu counternya adalah, yang pertama adalah saling mengingatkan ya. Gitu. Jadi counternya itu, utamanya itu adalah membangun persahabatan yang bervisi akhirat. Jadi kenapa sih kita harus punya lingkungan atau pertemanan yang bervisi akhirat? Karena kalau hanya sekadar pertemanan dunia itu bisa jadi gesekan, bisa jadi pecah, itu karena hal-hal dunia. Tapi teman-teman yang bervisi akhirat gitu ya, dia ingin sama-sama bagaimana persahabatannya itu bukan hanya di dunia, tapi juga bisa sampai ke dalam syurganya Allah. Maka penting kita meng-counter segala bentuk tadi khutuwat syaiton tadi, langkah-langkah syaiton untuk memalingkan kita dari jalan Allah dengan memiliki sahabat yang bervisi akhirat. Temukan. Di mana temukannya? Bisa mungkin, hari ini seperti di majelis ilmu ya, punya, atau enggak kalau misalkan di kampus ada nih misal teman-teman yang, kita pandang tuh kayaknya dia, kalau dari cara berbicara tuh selalu mengingatkan tentang Allah, terus aktivitasnya juga selalu ngajak ke hal-hal yang mendekatkan ke Allah gitu, maka dekati gitu ya orang-orang yang seperti itu, atau juga bisa mungkin gabung di komunitas nih kayak di Bestitil Jannah mungkin gitu ya, atau kita bisa, ngajak teman-teman kita bangun lingkungan yang lingkungan itu semakin membuat kita dekat dengan
Allah. Nah, yang counter-nya itu yang pertama, itu adalah bagaimana kita saling mengingatkan dan menguatkan. Dan itu juga termaktub di Al-Quran, surah Al-Asr ayat 1-3 gitu ya. Nah, di sini di surat Al-Asr kalau kita baca artinya doang ya Teh, wal asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita baca artinya aja hanya wal asr gitu ya, demi masa gitu ya. Cuman itu kalau kita mendalami ternyata kalau kita lihat Allah ini wal asr, Allah ini bersumpah. Kalau di Al-Quran itu ada yang disebutnya kata qasam. Jadi qasam ini Allah bersumpah menggunakan objek ciptaannya. Apa objek ciptaannya itu waktu, ya. Allah itu memberikan perhatian lebih terhadap waktu. Jadi di surat ini Allah memberikan perhatian ya, penting gitu untuk kita memperhatikan waktu gitu. Apalagi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ini tuh Allah tuh menyenggol ya orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka berkumpul ya. Allah ini menggunakan kata sumpah menggunakan kata waktu asar. Waktu asar ini kalau menurut para ulama apa tafsir itu menandakan bahwa asar ini adalah waktu kayak sekarang waktu asar ya. Waktu yang singkat lalu waktu ini mendekati tenggelamnya matahari. Nah, itu memberikan pesan kepada kita waktu asar adalah waktu yang sedikit dan mendekati tenggelamnya gitu ya. Matahari jadi memberikan pesan bahwa ya dunia ini waktunya singkat, terbatas gitu. Makanya Allah memberikan perhatian nih kepada manusia bahwa waktu asar ini atau Allah bersumpah dengan waktu asar menandakan bahwa manusia teh perhatikan waktu yang terbatas yang sedikit ini ya. Wal asr innal insana lafi husr, sungguh manusia itu kebanyakan semuanya itu merugi. Kata Allah, titik awal manusia semuanya merugi. Illa kecuali siapa? Mereka yang beriman, lalu mereka yang beramal soleh. Jadi nggak hanya itu saja gitu. Jadi Allah mengatakan semua manusia itu rugi, kecuali mereka yang beriman lalu beramal soleh. Lalu selanjutnya beriman beramal soleh juga nggak cukup, ada lanjutannya, ada wow. Nah di situ wow itu tersambung ya, wow atof, jadi menyambung gitu ya. Wat tawassaw bil haq, wat tawassaw bis sabr. Jadi manusia itu bisa keluar dari kerugian kalau menjalankan sesuatu dengan 4 hal. Yang pertama, menjalankan aktivitasnya dengan iman, lalu beramal soleh. Yang selanjutnya, dalam menjalankan iman dan amal solehnya, dia senantiasa berwasiat. Ya, wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Jadi, dia senantiasa menasehati dalam kebenaran, juga menguatkan dalam kesabaran. Gitu, karena kan kalau saya sempat baca juga beberapa artikel ada pembedahan pembedahan dari surah ini bahwa ternyata ya Allah tuh tahu banget gitu kita tuh memang karena kondisi sifat dasar kita tuh lemah ya, sering berkeluh kesah, terbatas, lalai, makanya Allah perintahkan kita untuk bagaimana berwasiat, saling berwasiat, saling mengingatkan. Karena bisa jadi manusia tuh cepat lupa. Dan banyak juga manusia yang bukan hanya lupa tapi lupa diri, sengaja lupa gitu ya. Butuh terus diingatkan agar dia tidak merugi gitu, sehingga kita tahu teteh-teteh bahwa dunia ini tuh pasti nggak esok esok hari kita bakal seperti apa, pasti tidak. Tidak pasti ya. Besok mungkin nggak kita masih punya waktu hidup. Enggak, karena dunia ini tidak pasti, tidak ada kepastian masa depan kita seperti apa, esok mau apa, yang pasti mah detik ini, waktu ini yang akan Allah pertanggungjawabkan. Ya, jadi yang pasti itu di dunia itu cuma satu. Apa kepastiannya? Mati. Kematian itu adalah kepastian yang paling pasti.
Besok masih hidup? Belum tentu. Tapi kematian itu pasti. Kapan? Ya gimana kehendak Allah ya. Sehingga di dalam ketidakpastian di dalam hidup ini yang harus kita pastikan tuh satu, bagaimana ketika menghadapi kepastian kematian kita selamat di detik dan waktu yang Allah amanahkan hari ini. Jadi kadang ada yang khawatir tentang masa depan, di sini ada misal, duh gimana ya masa depan saya, besok kuliah gimana ya, skripsian gimana ya, aduh besok gimana ya masa depan anak saya gitu ya. Padahal masa depan tuh belum tentu terjadi. Yang Allah akan pertanggungjawabkan adalah detik yang Allah amanahkan saat ini. Ya, dipakai untuk apa? Kan gitu ya, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam kelak di akhirat sampai beres ditanya. Ya, apa yang akan ditanyakan? Waktunya, ya, diisi apa, gitu ya. Lalu waktu ini akan dipertanyakan nih, gitu. Lalu masa mudanya, ya, lalu juga hartanya dari mana dan kemana, lalu ilmunya bermanfaat atau tidak. Nah ini juga ilmu nih. Saya juga ingin sama-sama berkontemplasi sama teteh dan bunda bahwa kadang di ilmu juga kita suka terjebak. Banyak pengetahuan yang banyak sekali kita tahu sesuatu tapi tidak menjadi keyakinan. Makanya ada doanya bunda teteh. Kita minta sama Allah bukan hanya ditambahkan ilmu, tapi kita juga minta kepada Allah, Robbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, berikanlah saya ilmu dan berikanlah rezeki kepahaman. Nah ini yang kadang jarang kita mintakan ke Allah. Kita tuh cuman minta hal-hal yang bersifat materi, misal ilmu, wawasan, tapi kita nggak minta rizki fahman, rezeki pemahaman, rezeki keyakinan. Yang bagaimana keyakinan itu menjadi keyakinan yang kita pegang dan menjadi amal. Yang menjadi bekal nanti di hadapan Allah. Gitu, itu akan dipertanggungjawabkan ilmu yang hari ini didapat, ilmu yang pernah kita dapat mungkin dari orang-orang ya tadi soli dari ustadz-ustadz, mungkin dari guru-guru kita, itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Makanya hari ini dengan detik ini, waktu ini, pastikan kita ya, sahabat kita, keluarga kita, pastikan bagaimana kita selamat di detik ini. Ya, bagaimana memastikan kita selamat di detik ini? Pastikan detik ini Allah ridho kepada kita. Jadi nggak apa-apa manusia nggak ridho, yang penting Allah ridho. Mau manusia menyerang kita atau menghakimi kita dengan berbagai macam statement misal, yang penting ya kan gitu ya, ridho manusia mah sesuatu yang tidak akan pernah tercapai, tapi ridho Allah tuh pasti sampai. Jadi yang harus kan hari ini di kita tuh nggak pasti hidup ke depan. Yang harus dipastikan tuh bagaimana hari ini, detik ini kita diridhoi oleh Allah. Allah ridho, Allah suka, sehingga bisa mengundang rahmat Allah. Karena kan kita masuk surga karena rahmatnya Allah ya. Puncak rahmat Allah itu nanti di akhirat adalah surga. Itu khusus bagi orang-orang yang beriman tadi, yang bagaimana manusia kalau tidak iman maka rugi. Jadi orang yang beruntung yang beriman tadi nanti di akhirat. Makanya kalau saya tadaburi juga teteh-teteh, surah Al-Fatihah itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu Allah memberikan nikmat ya, kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, mau itu nikmatnya bentuk apa? Bentuk dunia. Itu semua Allah kasih kepada siapapun, kepada yang gak beriman Allah kasih semuanya. Gitu ya. Makanya hari ini jangan iri ketika ada orang yang bermaksiat, kok dia hidupnya mulus ya, kok dia hidupnya lancar-lancar aja, tapi saya yang taat kok banyak ujiannya gitu ya. Nah kita gak usah iri, karena kalau dunia itu Allah berikan ke seluruh makhluk sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Tapi ada satu yang khusus, spesial, yaitu rahmat, rahimnya Allah. Dan rahimnya Allah maksud di surat Al-Fatihah di sini adalah nanti di akhirat. Nikmat, puncak nikmat tertinggi seorang hamba ya, mendapatkan nikmat di dalam kehidupannya, setelah kehidupannya itu nanti di surga. Makanya nggak apa-apa ketika di dunia hari ini
sepertinya tuh lelah, capek gitu ya dan lain sebagainya gitu, kayak kita tuh berjuang gitu. Nah, yang pastikan mah berjuangnya kita hari ini dalam kehidupan, pastikan itu jadi bekal kita untuk menghadap Allah, gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi penting kita saling berwasiat, saling mengingatkan satu sama lain, atau kita memiliki circle yang positif, circle yang selalu mengingatkan kita, yang memberikan pengaruh terhadap keimanan kita. Iman kita tuh fluktuatif ya, naik dan turun gitu ya. Naik dan turun tuh pasti ada yang mempengaruhi, ya. Iman itu naik karena apa? Karena apa teh? Iman kita dipengaruhi naik, kira-kira karena apa? Nah, iman itu, naik dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu koneksinya dengan Allah, jadi kalau misalkan kita maksiat atau lalai itu bisa tuh bikin iman kita turun. Makanya iman itu kalau kata para ulama bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jadi koneksi kita dengan Allah gitu ya. Yang kedua, kan tadi ya, bertambah karena apa? Karena ketaatan. Karena ketika bertambahnya ketaatan, maka iman kita akan semakin Allah tambah gitu ya, akan semakin ditambahkan gitu ya keimanannya. Nah, yang kedua, apa yang mempengaruhi iman kita? Yang mempengaruhi iman kita adalah salah satunya adalah sahabat yang sholihah, ya, teman yang satu frekuensi, ya, teman yang selalu mengingatkan kita akan kebesaran Allah gitu ya. Sehingga kita kes ketemu dia tuh, ih Allah lagi yang dibahas teh ya, dikoneksiin lagi, disambungin lagi, ke Allah lagi gitu ya. Sehingga itu tuh akan mempengaruhi iman, kita gitu ya. Begitu juga para sahabat ketika berkumpul dengan majelis, bersama Rasulullah dengan para sahabatnya, itu kerasa tuh, waktu itu ada statement-nya Abu Bakar As-Siddiq. Saya tuh ketika di majelis, bermajelis sama Rasul, iman saya bertambah, tapi keluar berkurang. Kata Rasul, "Ya memang begitu, iman tuh fluktuatif, naik dan turun." Gitu ya. Makanya pentingnya kita untuk senantiasa hari ini memiliki lingkungan untuk bagaimana mempengaruhi iman kita. Ya, karena iman kita fluktuatif, naik dan turun, penting untuk mencari faktor, tadi faktornya udah ya, pengaruh yang mempengaruhi iman kita. Karena kan bisa jadi kalau iman teman kita sedang bertambah, ya, kita juga kebawa nih. Dia lagi semangat taat, misal dia lagi semangat ngajinya, baca Qur'annya, deket ke Allahnya gitu ya. Kita juga jadi kebawa gitu. Beda kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin sedang menikmati kesenangan yang melalaikan, misal kadang kalau kita nggak tahan juga kebawa juga. Makanya teman kita itu akan mempengaruhi, apalagi soal nasihat atau obrolan. Makanya penting di dalam Islam tuh kita punya sahabat kepercayaan di dalam Islam yang bisa memberikan nasihat cara pandang bukan hanya dari sudut pandang manusiawi, tapi sudut pandang dalam perspektif Islamnya seperti apa. Agar karena kalau kita diberi nasihat atau diberi inputan sama teman-teman yang sholih, yang sholihah, itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Makanya iman kita juga dipengaruhi oleh pendengaran kita dan penglihatan kita. Karena keyakinan itu masuk dari pendengaran kita. Ilmu itu kan masuk dari pendengaran kita ya. Kalau inputannya sekarang kayak misalkan cerita ke teman yang gak sefrekuensi, gak tujuannya gak Allah, tujuannya akhirat, ketika kita cerita bukannya kita sama-sama menguatkan, malah jadi sama apa ya, misalkan, iya saya juga ngerasain seperti itu, ih sebel ya, kesel ya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sama-sama bervisi akhirat, itu akan melihat sudut pandang tuh nggak hanya dari sisi manusiawi, tapi dari sudut pandang imannya seperti apa, sudut pandang Islamnya seperti apa. Agar kita bisa meraih hikmah di setiap keterjadian yang kita hadapi. Yang selanjutnya adalah saling memastikan. Tadi, hidup ini nggak pasti kan, ke depan itu seperti apa, yang harus kita pastikan ini adalah keselamatan kita. Nah, Allah gambarkan di surat At-Tahrim, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Apa maksud dari ayat ini? Allah memberikan gambaran kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita,
persahabatan kita agar terhindar dari api neraka. Jadi yang harus kita pastikan tuh kadang kita tuh memastikan masa depan kita gimana ya, terjamin atau enggak. Ya, gimana ya jodoh saya misalkan yang belum nikah, udah ketemu jodoh ya enggak ketemu jodoh enggak ya gitu ya. Padahal ada sesuatu yang telah Allah Allah jamin kita pikirkan, tapi sesuatu yang belum Allah jamin tidak kita pikirkan. Ya, apa yang belum Allah jaminkan kepada kita adalah keselamatan akhirat kita, itu adalah upaya ikhtiar kita. Ya, makanya pentingnya kita melayak pantaskan diri bagaimana sih kita, sahabat kita, keluarga kita ini terhindar dari api neraka. Makanya bentuk self love mungkin sekarang tuh kekiniannya tuh anak muda tuh salah satu bentuk cinta ke diri sendiri, salah satu bentuk apalagi cinta kita kepada orang lain adalah memastikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita itu selamat dari api neraka. Jadi kalau kita cinta kepada diri kita, yang mengaku kita cinta ke diri kita, pastikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita selamat. Jadi kita sama-sama untuk mencari selamat, ya. Karena kan kalau pertemanan kadang kalau hanya sebatas transaksional, bukan transaksional, kalau kita baik karena dia baik, ketika teman kita nggak baik ya udah, ya. Kita tuh kayak gitu ya. Tapi kalau kita berteman karena Allah, kadang kita nggak akan ada rasa kecewa lah gitu. Atau misalkan kita baik, teman kita berperilaku tidak baik, ya udah kita berteman dan bersahabat karena Allah gitu. Dan kelak pun di akhirat teteh-teteh, kalau di surat Az-Zukhruf itu Allah menggambarkan semua manusia nanti di hari akhir semua akan saling bertengkar gitu ya, kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa, saling menuntut, akan saling akan saling menuntut dan menyalahkan, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang hidup di dunianya berkumpul karena Allah dan bersama karena Allah dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah gitu ya. Sehingga ketika hari ini kita bersama sama sahabat kita, sama teman-teman kita, sama saudara kita, sudut pandangnya bukan lagi tentang bagaimana di dunia ini kita menuntut Allah memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Karena kan hari ini kadang di dunia itu kita melihat sesuatu yang baik, itu tuh apa-apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita ingin, misal baik itu kalau kita pengen A gitu ya, menurut kita baik, tapi kan di sisi Allah belum tentu baik. Nah, Allah menggambarkan gitu ya, apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Nah, Allah juga menggambarkan di surat Ali Imran ayat 14 sampai 15, ini Allah menggambarkan gitu, tentang bagaimana tadi sifat dasar manusia gitu ya, dan juga Allah gambarkan kecenderungan manusia mencintai sesuatu berupa apa? Berupa sesuatu yang menyenangkannya di dunia. Dijadikan indah dalam pandangan tentang apa-apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai? Apa yang manusia sukai? Ya, istri-istri, ya mungkin ini pasangan ya, gitu ya. Maksudnya itu maksudnya pasangan gitu ya, istri-istri. Mungkin kalau perempuan itu pasangan ya, laki-laki, suami gitu ya, terus anak, harta benda, itu tuh menjadi sesuatu yang menyenangkan ya di dunia. Tapi kata Allah, ada sesuatu yang lebih baik lagi dibanding apa yang kita inginkan. Apa itu? Yaitu surga, kata Allah. Sesuatu yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kalau seperti apa? Kalau kita bertakwa gitu. Jadi apa yang hari ini mungkin saat kita bersama-sama gitu ya dengan sahabat, mungkin banyak hal yang tidak ideal dalam hidup. Tadi segala dinamika yang hari ini kita rasakan, dan dari segala ketidakidealan kita di dalam hidup, misal kita tuh pengen sesuatu menurut keinginan kita, Allah tidak menghendaki itu misal. Nah, apa yang tidak Allah kehendaki itu
gitu ya. Bisa jadi Allah menahan karena ada kebaikan yang hendak Allah ingin berikan kepada kita. Contoh kitanya pengennya, apa gitu ya, misalkan kita pengen cukup contoh ini, yang diuji dengan ekonomi. Jadi manusia itu kan diuji dengan 3 hal ya. Kalau di dalam, Al-Qur'an tuh manusia itu diuji dengan ujian fisik, psikis, materi. Jadi kalau fisik itu ya tadilah kita sakit secara fisik ya. Lalu manusia itu diuji dengan psikis, digoncangkan jiwanya, mungkin ujiannya beragam macam-macam, lalu diuji dengan ujian materi. Contoh misal diuji dengan ujian materi gitu ya. Manusia itu pengennya tuh saya tuh nggak diuji soal ekonomi gitu. Misalkan saya tuh pengen enjoy life, nggak ada tuh problem soal ekonomi. Allah kehendaki kita diuji soal ekonomi, misal kekurangan gitu ya. Di situ tuh kan apa yang kita inginkan tuh ya Allah pengennya mah tuh hidupnya ideal gitu, sesuai keinginan kita gitu. Tapi kata Allah teh ada sesuatu yang lebih baik. Kalau kalau kita mau memandang sebagai orang bertakwa, jadikan surga ini sebagai harapan dari setiap apa yang kita kerjakan di dunia gitu. Jadikan surga ini menjadi penguat kesabaran kita karena Allah. Jadi hari ini setiap apapun yang hari ini kita uh, hadapi gitu ya, ketidaknyamanan, ketidakenakan, kita tuh ngebayanginnya bahwa dunia aja gitu. Padahal Allah itu menjanjikan sesuatu yang indah di surga sana gitu ya. Lebih baik dari apa-apa yang mungkin menurut pandangan kita baik di dunia ini. Ya, teman-teman. Jadi jangan sampai gini, kita itu memandang segala sesuatu jangan sampai hanya dari kacamata insaniah kita. Dari kacamata kita sebagai manusia. Tapi coba memandang sesuatu itu dengan kacamata iman. Dengan sudut pandang kita sebagai orang yang sedang mengharapkan ridhonya Allah. Sebagai orang yang sedang mengharapkan rahmatnya Allah. Gitu. Maka ketika kita memandang itu, setiap keterjadian di dalam hidup, kita tidak akan mengutuk kejadian dalam hidup kita. Tapi kita mengambil hikmah, oh contoh misal kita kehilangan sesuatu, kalau kita tidak mengkoneksikan bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik, kita akan menggerutu dan akan mengutuk keadaan kita. Kenapa ya saya teh harus kehilangan, misalkan hilang motor misalnya. Kenapa ya saya teh harus hilang motor gitu ya. Tapi kan bisa jadi Allah mengambil sesuatu, Allah hendak memberikan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Bisa jadi gantinya bukan materi, tapi sebuah kebaikan, pahala manakala kita sabar, ikhlas menjalani kehidupan ini, dan itu baik di sisi Allah. Gitu. Jadi Allah tuh pengen kadang menghadirkan sesuatu tuh untuk kita bagaimana mendulang pahala di sisi Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ketika bersama-sama gitu ya, bersama sahabat kita, bukan lagi tentang kamu dapat apa dari aku dapat apa dari kamu. Enggak. Kita bersaudara, bersahabat sama-sama karena Allah sehingga orientasinya ini maksudnya tuh. Berukhuwah dengan sahabat yang bervisi akhirat itu banyak misalkan tidak nyamannya, banyak nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat kesenangan, tapi kita ingat gitu. Nah teman-teman tadi kan di awal Bunda Teteh pulang kerja, hadir ke sini mungkin dengan beragam masalah, beragam hal-hal yang melemahkan, ke sini tuh pengen sama-sama saling menguatkan gitu. Saya tuh selalu inget teh apalagi di ayat tadi, ketika saya hari ini menjalani sesuatu yang saya rasa berat gitu, lelah gitu ya, capek dengan apa yang dijalani, suka inget bahwa lelah yang hari ini kita jalani itu suka inget gitu bahwa ingat gitu janji Allah tentang bagaimana Allah tuh sedang menyiapkan surga untuk kita ketika hari ini di dunia kita menjalani kehidupan dengan ketakwaan kita. Gak apa-apa, misal di dunia hidup tidak ideal sesuai dengan harapan kita, yang penting bagaimana kita hidup ideal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita tuh mungkin jadi ya tadi lelah, capek, tapi jangan sampai lelah capeknya itu tidak jadi apa-apa buat bekal akhirat kita. Tapi bagaimana
si lelah capek yang hari ini kita jalani dalam kehidupan, ya, itu bisa bernilai di hadapan Allah. Itu bisa bagaimana kita kembali kepada Allah, itu dalam keadaan yang Allah ridho terhadap apapun yang hari ini kita jalani di dunia. Ya, bukankah hidup ini tuh ujungnya kita tuh pengen pulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Kita tuh pengen nanti ketika Allah panggil, ya, ketika pulang, Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang di dunianya dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Kadang ketika kita hari ini menjalani dinamika kehidupan dunia, mungkin banyak hal yang kita rasakan tadi. Kita banyak sekali digempur dengan perasaan-perasaan yang tidak enak dari setiap takdir yang Allah pergulirkan. Tapi kita harus yakin bahwa ketika kita bersama Allah, semua akan baik-baik aja gitu. Jadi saya tuh suka ingat gitu ya dengan kisah-kisah orang terdahulu. Allah kita ini adalah Allah yang menyelamatkan yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Allah kita ini adalah Allah yang mengabulkan doa Nabi Zakaria di masa tuanya. Sesuatu yang mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Allah kita ini adalah zat yang bagaimana bisa merubah sesuatu mustahil seperti keadaan Nabi Ibrahim manakala mau dibakar oleh raja yang kejam, ya, dibakar api panas tapi Allah bisa merubahnya dengan api yang dingin. Jadi ketika kita bersama Allah, apa sih yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, ya? Apalagi menghadapi ketidakpastian dunia. Yang harus kita pastikan tuh adalah bagaimana kita selamat di ujungnya sampai kita tamat. Mengakhiri dunia ini dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Ya. Gitu. Jadi kalau hari ini belum ada teman-teman yang sefrekuensi untuk sama-sama berjalan menuju Allah, maka temukanlah. Jika belum, maka temukanlah. Jika sudah ada, maka peganglah erat-erat mereka untuk sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah dan katakanlah kepada mereka bahwa yuk sama-sama kita meraih surga. Yuk kita sama-sama bisa, kita selamat sampai akhir. Yuk kita sama-sama usahakan surga yang indah itu. Kita sama-sama perjuangkan surga terindah itu. Gitu ya. Kita sama-sama berjuang untuk keridhaan Allah. Gitu ya. Gitu kita sama-sama untuk mendekat kepada Allah. Sama-sama melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho kepada kita. Ya, gitu teman-teman. Jadi semoga tadi ketika kita hari ini berteman tuh bukan hanya bagaimana mencari senangnya saja, tapi bagaimana mencari partner sebetulnya ya, mencari partner untuk sama-sama hidup dalam taat dan kebermanfaatan. Agar bagaimana setiap detik waktu yang Allah berikan ini jadi bernilai di hadapan Allah. Gitu ya. Karena kan pertemanan yang tidak dilandasi karena Allah dan ridho Allah, maka sia-sia pertemanannya gitu ya. Makanya kita butuh terus bergandengan tangan dalam makna arti bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain dengan teman-teman kita untuk bagaimana terus kita mengkoneksikan ya kebermaknaan kehadiran kita di dunia ini untuk apa ya, karena manusia ini cepat lupa, manusia ini cepat sekali gitu ya, kadang lalai juga. Kita butuh support system yang bagaimana mempengaruhi keimanan kita. Kita butuh support system bagaimana memberikan kekuatan untuk diri kita. Karena kan kadang kalau kita berkontemplasi sendiri juga tanpa kita dapat inputan ya, jadinya tuh tetap kita tuh ngerasa rapuh gitu ya. Kadang bersama-sama saja rapuh, apalagi seorang diri gitu ya. Nah pentingnya kita hari ini bagaimana punya lingkungan untuk bagaimana menguatkan kita agar kita tidak rapuh di jalan ini, agar yang kita raih adalah bagaimana kita selamat sampai akhir. Ya, itu yang kita kejar. Itu yang kita harapkan.
keselamatan dunia dan akhirat kita, gitu.